Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sang sejati. Martabat 7 adalah suatu penjelasan tentang asal-usul penciptaan dan keadaan setiap tingkatan-tingkatan alam, mulai alam terendah sampai dengan alam yang tertinggi. Ini diambil dari penjabaran tersirat dari surat Al-Ikhlas. Yang pertama, martabat ahadiyah, yaitu wujud yang kosong dari segala sifat dan bentuk kaitannya, atau la ta'yin. Allah yang berupa zat qadim ajali masih bersifat belum nyata, semuanya di dalam keadaan ghaib atau tidak nampak. Di dalam martabat ahadiyah, Allah masih belum bersifat, belum beraf'al, dan belum berasma. Hanya zatnya saja yang diistilahkan kunhi zat, maha tak terkatakan, tak terfikirkan, dan tak terbayangkan. Yang kedua, martabat wahdah, yaitu ta'yin awal atau keberadaan awal yang diistilahkan dengan hakikatul Muhammadiyah atau hakikat Muhammad. Di dalam martabat ini telah ada sifat, seolah ada dua, yaitu Allah di satu sisi dan hakikat Muhammad di sisi yang lain. Tetapi sejatinya esa antara zat dan sifatnya. Yang ketiga, martabat wahidiyah, yaitu ta'yin sani, yang merupakan pengetahuan Tuhan yang terperinci, atau tafsil tentang zat dan sifat serta segenap yang ada lainnya. Martabat wahidiyah merupakan kehendak Allah yang berupa zat dan sifat yang terkandung di dalam asma-asmanya. Yang keempat, martabat alam arwah, yaitu alam yang sederhana, tidak bersusun dari unsur-unsur dan tidak bersifat materi. Martabat ini merupakan martabat yang menyatakan kekuasaan Allah kun fayakun untuk menciptakan semua makhluknya yang diberi panca indera zahir dan batin berupa pikiran, karya, dan bicara. Ruh masih berupa cahaya suci, belum menerima nasib atau qada dan qadarnya. Yang kelima, martabat alam misal, yaitu alam yang sudah tersusun dari unsur-unsur yang halus, tetapi tidak akan mengalami cerai-berai, usang, ataupun rusak. Martabat ini merupakan kehendak Allah untuk mengadakan rupa yang nyata di dalam wujud ilmunya yang tersusun namun tidak beraturan dan tidak akan rusak. Inilah yang dimaksud dengan cahaya ghaib atau misal, adalah alam segala rupa yang telah diisi dengan nyawa dan mulai menerima nasib. Yang keenam, martabat alam ajsam, yaitu alam yang tersusun dari unsur-unsur kasar dan dapat mengalami perceraiberaian. Martabat ini merupakan kehendak Allah yang diibaratkan susunan yang beraturan seperti bumi dan langit. Ketika roh telah bertemu dengan panca indera zahir, alam ajsam adalah alam segala tubuh, rupa tubuh sekalian insan, dan rupa qalbu serta ruhnya. Dan yang terakhir, martabat alam insan kamil, yaitu martabat yang menyatakan kehendak dan kekuasaan Allah yang sangat nyata berupa insan. Penjabaran martabat 7 ini sebagai berikut. Yang pertama, ahadiyah atau kosong. Di dalam kosong tiada apapun,
ketiadaan mutlak. Tiada yang disebut Tuhan dan tiada yang disebut makhluk. Hanya zat mutlak yang hidup di dalam ketiadaan, yang tak bisa dibayangkan dan dikatakan, tidak dapat dijangkau oleh akal pikiran. Tiada wujud rupa dan penampilan zat. Inilah zat tunggal sejati. Yang kedua, wahdah atau titik noktah. Titik adalah awal dari keberadaan. Titik lahir karena adanya kehendak, kudrat ketuhanan, yaitu kehendak akan zahir dirinya. Titik adalah awal dari manifestasi dirinya. Sederhananya adalah cara dia untuk mengungkapkan keberadaan dirinya. Titik nukta inilah yang diistilahkan dengan hakikat Muhammad. Setelah ada titik, sekarang seolah-olah ada dua hal, yaitu ada dan tiada. Disinilah adanya sebutan Tuhan dan hamba. Nukta sebagai hamba sekaligus sebagai sifatnya, sekaligus pula sebagai zahirnya, dan sekaligus pula sebagai cahayanya. Yang ketiga, wahidiyah atau garis. Garis adalah titik-titik yang disusun berjejer. Sederhananya, di dalam tingkatan ini ditetapkanlah hukum-hukum dan ketentuan terhadap dirinya sendiri dan bagi dirinya sendiri. Tuhan menetapkan ideologi bagi dirinya sendiri. Disinilah awal adanya nilai, apa yang dinilainya indah dan apa yang dinilainya buruk. Disinilah munculnya rahasia atau sir diri pribadi. Yang keempat, alam arwah atau huruf. Huruf tersusun dari garis-garis. Di dalam tingkatan alam arwah ini mulai adanya ruh dan malaikat. Pada level alam malakut, ruh itu ibarat huruf-huruf tunggal. Keberadaannya adalah sebagai af'al Allah. Disinilah mulai adanya af'al Tuhan. Ruh belum menerima penetapan takdir, masih sebatas ideologi tentang keberadaan insan. Disinilah munculnya perasaan insaniyah. Yang kelima, alam misal atau kata. Kata tersusun dari huruf-huruf. Di dalam alam misal, inilah huruf mulai menerima penetapan takdir. Misal sendiri artinya umpama. Disinilah mulai munculnya proyeksi jiwa yang disebut akal pikiran insaniyah. Yang keenam, alam ajsam atau frasa. Frasa adalah kumpulan beberapa kata yang membentuk kalimat yang belum lengkap. Di dalam alam ajsam inilah mulai muncul yang namanya rasa di dalam diri pribadi, seperti rasa sakit ketika dicubit dan lain sebagainya. Dan terakhir, alam insan kamil, yaitu kalimat. Kalimat tersusun dari prasa-prasa. Di dalam alam insan kamil inilah maksudnya insan yang sudah lengkap sempurna, zahir dan batin, sudah wujud manusia. Allahu a'lamu bishawab. Sekianlah, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.